koordinator KKN Undip, teman-teman dari Undip ya 2023 ya. Sudah berjalan berapa hari Mas Ilham? Ini sekarang Khususnya apa saja yang sudah dilakukan teman-teman Undip? jadi ya alhamdulillah kita hari ini hari ke-28 Ya. masih setengah perjalanan, namun program kerja yang udah kita susun di depan itu sudah selesai semua. Kemarin ada yang mengajar anak sekolah, ibu-ibu PKH, kita juga ada asistensi ke BUMDes, dan masih ada beberapa target lainnya. Kami berharap semua program kerja itu dapat bermanfaat bagi seluruh warga Kluwut, dan semoga Kluwut kedepannya menjadi lebih baik, lebih bersih juga, dan masalah-masalah yang dihadapi itu berkurang. Tadi praktek pembuatan pengolahan minyak jelantah menjadi lilin hias. Apa saja bahan-bahannya tadi? Nah, jadi bahan-bahan yang dibutuhkan itu untuk hari ini kita buat dengan 300 ml minyak jelantah. Sebelumnya minyak jelantahnya itu harus udah direndam di arang kayu selama kurang lebih 24 jam. Setelah itu, minyak jelantah yang sudah direndam sebanyak 300 ml tadi dipanaskan di dalam panci, tidak boleh sambil mendidih, yang penting hangat aja atau di api kecil. Kemudian dimasukkan 18 sendok makan stearik acid dan ditunggu hingga larut diaduk. Kemudian setelah larut dimasukkan 1 batang krayon. Seperti itu, Pak. Setelah mungkin sudah larut semuanya dan warnanya sudah tercampur, bisa dituang ke dalam gelas-gelas hias, gelas kecil, dan ditunggu untuk membeku. Tapi sebelum itu dimasukkan sumbunya dulu yang sudah diikat di tusuk gigi atau batangan kayu untuk bisa memusatkan di tengah, seperti itu, Pak. Mungkin yang dari semua bahan yang dibutuhkan itu sebenarnya mudah didapat. Mungkin salah satu yang masih asing di telinga ibu-ibu itu adalah stearik acid. Sebenarnya stearik acid ini bisa kita temukan, atau kalau misalnya mau beli offline itu bisa di toko bahan kimia, tapi kalau mau beli online juga ada di Shopee dan ya toko online lainnya. Harapannya kepada ibu-ibu? Ya, harapannya sih mungkin ilmu yang kami bagikan ini nggak hanya sampai di sini aja, tapi mungkin ada ibu-ibu yang tertarik untuk mengembangkan ini menjadi usaha atau mungkin UMKM kecil-kecilan, dan bisa mulai lebih berani buat belajar jualan online di Shopee mungkin, Pak. Oke, terima kasih. Iya, makasih kembali ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semuanya. Siang. Ya, sebelumnya kami mahasiswa Undip yang melaksanakan KKN di Desa Kluwut sejak tanggal 5 Juli sampai nanti 17 Agustus. Di sini kami akan nama saya Mailia, bisa di Indriani Sapitri. Kalau saya asalnya dari Batam, saya program studi biologi. Lintang Aurori dari jurusan Ilmu Kelautan, asal dari Banyumas. Dari Banyumas juga. Terus dari jurusan. Nah, di sini program kerja lilin. Nah, sebelumnya mungkin di sini ibu-ibu pastinya kan sering masak ya. Nah, bingung nih minyak jelantahnya diapain sih gitu kan. Pastinya kan pada sering bekas. Iya. Kola. Tenggo manik sih. Ya, sebenarnya kan minyak itu tuh nggak boleh keseringan dipakai. Ketiga teman-teman saya gitu. Ini tuh minyak jelantah. Minyak jelantahnya itu sebenarnya maksimal kalau bisa 3 kali pemakaian supaya nggak terlalu hitam dan bau makanan gitu kan. Nah, tapi sebenarnya walaupun mungkin ada dicampur dengan yang udah lama banget dipakai, itu nggak apa-apa, asalkan sebelum diolah jadi lilin, minyak jelantahnya ini harus direndam di dalam arang kayu, bukan arang tempurung kelapa, arang kayu selama paling nggak 24 jam, supaya nanti bau Untuk ikan mengurangi bau. ya, bau amisnya hilang gitu. Sebenarnya bukan hilang sih, tapi berkurang. Untuk mengurangi aja sih. Iya, mengurangi aja. Nah, ini udah kita rendam di arang selama 24 jam dan udah disaring juga. Kalau misalnya nanti pas selama perendaman arang itu ada arang yang kecil-kecil yang kayak larut dan warnanya jadi terlalu gelap, bisa disaring pakai saringan kain.
supaya lebih rapat saringannya. Nah setelah itu ini minyak jelantahnya untuk yang sekarang kita pakai 300 ml dipanaskan di dalam panci, tapi nggak boleh sampai mendidih ya Bu, dia hanya untuk manasin aja, anget aja gitu, api kecil. Setelah itu ini ditunggu sampai kayak panas gitu Bu, kayak hangat Bu, hangat gitu, ada uap panas gitu. Irus dong, Mbak. Irus. Iya, sudah gagal bisa. Oke. Takutnya kepanasan itu tangannya. Oh, berwarna nanti. Tukeran krayon itu udah besar. Ini namanya steri. Ini tuh buat buat memadatkan lilinnya nanti. Nah ini per 300 ml minyak dimasukkan 18 sendok makan. Jadi takaran itu untuk 100 ml minyak itu dimasukin 6 sendok stearin ini. Iya. Iya. 100 sendok. Sebenarnya mati lampu rasa tuh kulilin. Iya, bahan itu kulit di sini. Sumbu yang biasa nanti tetap Bisa dipakai. Terus misalnya Selamat siang Ibu-Ibu, perkenalkan kembali nama saya Ira Gusmiarti, saya dari jurusan Administrasi Bisnis. Jadi di jurusan saya itu mempelajari tentang pengelolaan bisnis atau usaha secara umum, mulai dari pembuatan produknya, terus pemasarannya, terus tentang keuangannya juga gitu. Ini boleh dibagiin. Nah tadi kan ibu-ibu udah lihat nih kalau minyak jelantah ternyata bisa jadi lilin gitu, lilin hias atau bisa juga lilin aromaterapi. Nah sebenarnya dari hal kecil aja, contohnya tadi limbah minyak jelantah itu bisa jadi peluang usaha yang menguntungkan buat kita gitu. Tapi kan kita kan sering kali bingung ya Bu, gimana sih ngejualnya atau mau jual ke siapa gitu kan ya Bu. Nah padahal tuh sekarang udah banyak banget peluang usaha untuk memasarkan produk-produk yang dibuat oleh ibu-ibu. Contohnya seperti lilin hias tadi gitu. Di sini kan di era yang serba digital saat ini, ibu-ibu pasti informasi biasanya kan langsung ke Google gitu kan ya Bu. Nah selain itu dari smartphone kita bisa memasarkan produk loh Bu. Dari lilin tadi kita bisa pasarkan secara online atau yang biasa dikenal sebagai digital marketing atau pemasaran digital gitu Bu. Nah pemasaran digital ini sebenarnya jenisnya juga banyak Bu. Ada yang lewat media sosial, ada yang lewat e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Kalau di sini saya bakal jelasin dua aja Bu, di Instagram sama Shopee. Kenapa pilih Instagram sama Shopee? Sebenarnya itu tuh udah dua media digital yang paling powerful gitu Bu buat pemasaran. Yang pertama Instagram. Instagram itu jumlah penggunanya paling banyak dan sebagian besar merupakan kalangan muda gitu ya Bu. Kalau di Shopee juga merupakan e-commerce yang mana itu udah banyak digunakan. Ibu-ibu kan sering dengar kan, misal promo 12-12, 88 di tanggal-tanggal kembar. Nah itu tuh sebenarnya potensi buat meraih keuntungannya itu besar banget Bu. Jadi kalau dimanfaatkan bakalan menghasilkan keuntungan yang lumayan gitu. Apalagi kan ini sederhana ya Bu. Oh jualan apa Bu kalau boleh tahu Bu? Iya. Yang kayak tadi lilin berarti kan bisa untuk anak muda, ibu-ibu juga bisa. Nah itu bisa menggunakan Facebook atau Instagram. Kalau Facebook kan sebagian besar ini pembelinya merupakan orang-orang yang udah dewasa gitu ya Bu. Anak-anak kayak seumuran kita sebenarnya udah jarang gitu Bu pakai Facebook, pakainya Instagram atau enggak TikTok.
Nah itu. Kalau di Instagram sendiri, sebenarnya Instagram ini kan fokusnya ke foto dan video. Jadi di situ lebih fokus ke konten-konten yang foto, video, reels gitu-gitu. Di sini ibu-ibu udah ada yang punya Instagram gitu nggak sih Bu? Oh, iya, sebenarnya itu bisa dimanfaatkan untuk pemasaran gitu Bu. Berapa banyak sih produk kita ngejangkau ke orang gitu, bisa ribuan atau puluhan ribu bahkan ratusan ribu gitu Bu. Nah itu harus diubah dulu ke akun bisnis untuk mendapatkan fitur-fitur yang memang mendukung buat pengembangan bisnis gitu. Terus selanjutnya kalau udah diubah ke akun bisnis, dari situ kita mulai membuat konten yang tujuannya itu bisa mengedukasi, bisa untuk menjual produk atau mengenalkan produk gitu Bu. Karena emang basisnya itu foto video, nah itu kita perlu bersaing di strategi untuk pembuatan kontennya Bu. Di sini yang paling penting gitu Bu untuk membuat konten. Yang pertama itu menentukan tujuan. Sebenarnya tuh tujuan kita untuk membuat konten itu bisa untuk apa saja sih Bu? Bisa untuk mengedukasi tentang produk ataupun emang mau menjual langsung atau lain-lain, itu bisa ditentukan dulu biar kita bisa menyesuaikan konten atau postingan apa yang akan dibuat. Terus yang kedua itu mengenali audiens. Nah sebenarnya untuk memasarkan produk biar produknya itu laku, itu di sebelahnya Bu. Iya. Nah untuk memasarkan produk agar produknya itu laku, kita perlu kenal atau tahu dulu siapa sih pembeli kita gitu. Apakah itu anak-anak muda, umurnya berapa, terus biasanya mau menyasar yang tinggal di mana, apakah yang tinggal di perkotaan atau perdesaan gitu. Nah itu perlu mengenali audiens. Yang ketiga, perlu menyajikan konten yang bervariasi. Jadi kan ibu-ibu ini sering lihat-lihat postingan gitu kan ya Bu, ada yang foto, ada yang video pendek gitu. Emang penjual di Instagram itu saingannya banyak juga ya Bu. Nah itu kita dari segi kontennya itu misal jangan yang cuma ngupload foto produk, jualan terus, tapi kita juga harus bisa bikin audiens itu interaksi sama kita. Contohnya dengan membuat games atau menyajikan fakta-fakta gitu. Dan yang terakhir jadwal posting. Sebenarnya kalau jualan itu butuh keseriusan gitu Bu, atau konsistensi. Kalau misal kita nggak serius atau sehari posting, sehari berikutnya enggak, atau misalkan iya jangan banyak-banyak juga Bu. Kan ibu-ibu kan juga pasti sibuk dan buat membagi waktu. Mungkin bisa dijadwalkan seminggu sekali atau seminggu 2 kali gitu Bu, asalkan rutin dan memang terjadwal di hari itu. Pasti ibu-ibu kan udah sering ini kan beli di Shopee, entah itu pas event tanggal kembar atau promo-promo kan banyak banget tuh di Shopee. Nah itu bisa dimanfaatkan buat jualan juga Bu. Jadi akun Shopee ibu-ibu ini dibikin akun penjual. Dari akun Shopee yang udah ada, terus dibikin jadi akun Shopee penjual. Nah di situ fitur-fiturnya banyak banget Bu, terutama untuk mengupload produk. Biasanya nggak bisa dibatalkan Bu. Iya, kalau misal belum sampai packing lah boleh dibatalkan. Hal-hal yang mau ditanyakan itu kepikiran ulang. Kita mumpung masih ada di sini sampai tanggal 17. Kalau untuk sekarang suatu barang yang bisa bermanfaat untuk ibu-ibu ke depannya gitu, nggak cuma untuk hari ini. Baik, sekian dari saya dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.